Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sejarah Kota Magelang, kota tertua kedua di Indonesia. Buat kalian yang baru saja datang di channel ini, silahkan tekan tombol like, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Satu subscribe dari Anda 1000 penyemangat bagi saya. Oke, lanjut videonya. Secara geografis, letak Kota Magelang berada di tengah-tengah Pulau Jawa. Selain itu, terdapat Gunung Tidar yang sering dikenal sebagai pakunya Pulau Jawa. Kota Magelang memiliki posisi yang strategis karena berada di jalur utama transportasi Semarang-Magelang-Yogyakarta, Magelang-Purworejo, serta Magelang-Temanggung. Magelang berada di 75 km sebelah selatan Semarang dan 43 km sebelah utara Yogyakarta. Di samping itu, sebagai jalur wisata antara Yogyakarta, Borobudur, Dataran Tinggi Dieng, Ketepas, dan Kopeng, Kota Magelang juga terdapat beberapa tempat wisata seperti Taman Kiai Langgeng, Taman Badaan, alun-alun, dan lain-lain. Menurut sumber seperti cerita rakyat, dongeng, maupun cerita legenda, ada yang berpendapat bahwa nama Magelang itu berasal dari kisah datangnya orang Keling atau Kalingga ke Jawa yang mengenakan hiasan gelang di hidungnya. Kata gelang mendapat awalan ma yang menyatakan kata kerja, memakai atau menggunakan, maka berarti memakai gelang. Jadi Magelang berarti daerah yang didatangi orang-orang yang menggunakan atau memakai gelang. Namun ada yang berpendapat bahwa Magelang itu berasal dari kisah dikepungnya Kiai Sepanjang oleh prajurit Mataram secara temu gelang atau rapat berbentuk lingkaran. Ada pula yang mengaitkan nama Magelang itu dengan kondisi geografis daerah Kedu, Kumlaut, yang ternyata semakna dengan kata gelang. Hari jadi Kota Magelang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 1989 bahwa tanggal 11 April 907 Masehi merupakan hari jadi Kota Magelang. Penetapan ini merupakan tindak lanjut dari seminar dan diskusi yang dilaksanakan oleh panitia peneliti hari jadi Kota Magelang bekerja sama dengan Universitas Tidar Magelang dengan dibantu pakar sejarah dan arkeologi Universitas Gadjah Mada, Dr. Ondes MM Soekarto Kartoatmojo. Dengan dilengkapi berbagai penelitian di Museum Nasional maupun Museum Meradya Pustaka Surakarta, ini menjadikan Magelang sebagai kota tertua kedua setelah Palembang. Berdasarkan sejarah, dalam prasasti Mantiasih berisi antara lain penyebutan nama Raja Rake Watukoro Dyah Baitung serta penyebutan angka 829 Caka bulan Caitra tanggal 11 Paru gelap paring kelan tungle pasaran Umanis hari Senais secara atau Sabtu dengan kata lain hari Sabtu Legi tanggal 11 April 907. Dalam prasasti ini disebut pula Desa Mantiasih mengandung arti beriman dalam cinta kasih desa tersebut. Kemudian berada di sebelah barat Kota Magelang dengan nama Meteseh di wilayah Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang oleh Sri Maharaja Rake Watukoro Dyah Balitung. Desa Mantiasih ditetapkan sebagai desa perdikan atau daerah bebas pajak yang dipimpin oleh pejabat patih. Juga disebut-sebut Gunung Susundara dan Wukir Sumbing yang kini dikenal dengan Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Daerah perdikan ini dulu disebut Kebon Dalem yang berarti kebun milik raja, yaitu Sri Sunan Pakubuwono dari Surakarta. Tanah yang membujur ke selatan dari Kampung Potro Bangsan sampai Kampung Bayeman sekarang dulunya adalah kebun kopi, rempah, buah-buahan, dan sayur-sayuran termasuk bayam atau bayem dalam bahasa Jawa. Sisa-sisa pernah adanya kebun itu masih dapat dilihat dari nama-nama tempat seperti Kebon Dalem, Kebun Polo atau Kebun Pala, Kemiri, Kerep,
kemiri, Rejo bekas kebun kemiri, Jambon bekas kebun jambu, Bayeman bekas kebun bayem, Pucang Sari bekas kebun pohon pucang, Kebon Sari bekas kebun yang indah ditanami bermacam-macam tumbuhan, Jambe Sari kebun yang ditanami pohon pinang atau jambe, Karet bekas kebun pohon karet. Ketika Inggris menguasai Magelang pada abad ke-18, dijadikanlah kota ini sebagai pusat pemerintah setingkat kabupaten dan diangkat Mas Ngabehi Danukromo sebagai bupati pertama dengan gelar Raden Tumenggung Danuningrat. Bupati ini pula lah yang kemudian merintis berdirinya kota Magelang dengan membuat alun-alun, bangunan tempat tinggal bupati, serta sebuah masjid dan gereja GPIB Jalan Alun-Alun Utara. Dalam perkembangan selanjutnya, dipilihlah Magelang sebagai ibu kota karesidenan Kedu pada tahun 1818 karena letaknya yang strategis dilalui jalan raya yang menuju Yogyakarta. Setelah pemerintah Inggris takluk oleh Belanda, kedudukan Magelang semakin kuat. Oleh pemerintah Belanda, kota ini dijadikan pusat lalu lintas perekonomian untuk kawasan Jawa Tengah bagian selatan, sehingga mendorong perkembangan kota. Selain karena letaknya yang strategis, udara Magelang juga nyaman serta memiliki pemandangan indah, sehingga oleh Belanda kota ini dijadikan kota Magelang militer. Pemerintah Belanda terus melengkapi sarana dan prasarana perkotaan. Menara air minum dibangun di tengah-tengah kota pada tahun 1918. Perusahaan listrik mulai beroperasi tahun 1927 dan jalan-jalan arteri diperkeras dan diaspal. Begitulah Magelang yang kemudian berkembang menjadi kota selanjutnya, menjadi ibu kota karesidenan Kedu dan juga pernah menjadi ibu kota Kabupaten Magelang. Setelah masa kemerdekaan, kota ini menjadi kota praja dan kemudian kota madya, dan di era reformasi sejalan dengan pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah, sebutan kota madya berganti menjadi kota. Nah, tadi adalah penjelasan mengenai sejarah kota Magelang. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan Anda. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang paham. Mohon dimaafkan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.